Multimeter atau avometer adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan, arus maupun tekanan. Maka disebut dengan AVO. Jadi ampere, volt, dan ohm sesuai dengan satuan dari masing-masing besaran tersebut. Nah, kali ini saya tidak akan membahas bagaimana caranya untuk mengukur hambatan, tegangan, maupun ampere atau arus. Jadi sudah banyak di tutorial-tutorial yang lain membahas tentang bagaimana cara mengukur besaran tersebut. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja sih yang belum ada yang mengekspos di dalam multimeter tersebut. Jadi sebenarnya multimeter atau avometer tersebut ada hal-hal yang penting yang harus Anda perhatikan. Ada yang belum tahu multimeter? Silahkan skip video ini. Pelajari dulu apa itu multimeter atau cek Google saja. Nah, bagi Anda yang belum atau pertama kali melihat multimeter, ini adalah penampakan multimeter. Multimeter biasanya seperti ini. Jadi ada layar atau skala, ada selektor, ada kabel. Jadi pokoknya hanya itu. Apakah Anda tahu bagaimana spesifikasi dari sebuah multimeter? Sebelum Anda membeli multimeter, Anda harus perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, Anda harus perhatikan ketelitian dari multimeter tersebut. Di mana kita bisa tahu ketelitian dari multimeter tersebut? Anda bisa lihat di sini ada tulisan 4.0 3.0. Ini adalah kelas dari multimeter. Bisa kita sebut kelas 4.0 dan kelas 3.0. Alat ukur yang baik dan standar mempunyai kelas di bawah 0,5. Jadi 0,5% bisa dibilang. Ini 4,0%. Wow, sangat jauh bukan? Ya, namanya juga multimeter murahan ini ya. Jadi kalau faktor harga dan hanya ingin hobi elektronika, sebenarnya nggak ada masalah. Nah, sedangkan untuk alat ukur kerja, misalnya di lapangan seperti itu, sebaiknya gunakan alat ukur yang ketelitiannya 1-2% ya, 1-2%. Nah, kalau ini ketelitian yang ini adalah lambang AC, jadi tegangan AC. Jadi di multimeter ada pengukuran tegangan AC, ACV dan DCV, arus arah. Nah, di sini untuk yang AC ketelitiannya 4,0. Jadi multimeter ini sangat buruk sekali untuk pengukuran AC, ketelitiannya sangat buruk. Jadi ketelitian itu nantinya akan berhubungan dengan hasil pembacaan. Semakin besar ketelitian angkanya, semakin buruk hasil pengukurannya. Istilahnya adalah melenceng. Misalnya dia terukur 5 volt, bisa jadi lebih dari 5 volt, bisa juga kurang dari 5 volt. Gitu, tergantung dari persentase hitung-hitungan ini. 4% dari 5 volt. Oke. Nah, yang di bawah adalah arus arah. Ketelitiannya di sini 3,0. Jadi lebih teliti dari pengukuran AC. Jadi lebih baik. Untuk ohm, pengukuran tahanan, di sini tertulis
kurang lebih 4 derajat. Jadi ketelitiannya atau persentase melenceng jarumnya ini adalah 4 derajat. Jadi kalau pengukurannya sudah terbaca, nah hasilnya adalah bisa lebih 4 derajat atau bisa kurang dari 4 derajat. Nah, itulah hal-hal yang perlu Anda perhatikan sebelum membeli sebuah multimeter atau khususnya alat ukur. Karena ketelitian itu penting. Tetapi saran saja kalau untuk pengukuran alat ukur kerja seperti hobi, ya cari yang 3%. Lebih bagus lagi 2-3%, tapi jangan lebih dari 3%. Seperti itu untuk tips untuk memilih sebuah multimeter. Sebagai tambahan lagi, mungkin ini jarang diulas atau nggak tahu ada yang mengulas. Di sini ada tulisan 9 kilo ohm per volt untuk AC, 20 kilo ohm per volt untuk DC. Ini adalah tahanan dalam dari multimeter ini. Semakin besar tahanan dalamnya, semakin baik multimeter itu. Jadi apa hubungan pengukuran dengan tahanan dalam? Oke, nanti mungkin belakangan di video selanjutnya kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi tahanan dalam ini kalau besar, makin besar tahanan dalam, oke, silahkan dibeli. Itu yang kedua. Terus ini ada warna hijau, fuse and diode protection. Nah, ini sudah aman dari di dalamnya ada sekring dan dioda pengaman. Jika ada arus berlebih, maka ampere yang di sini ada gulungan ya. Jadi ini simbolnya adalah kumparan putar magnetik. Kumparannya kecil sekali, kalau melewati arus yang besar dia akan putus atau terbakar. Nah, di sini udah ada lambang dioda proteksi seperti itu. Oke, itu yang kedua. Nah, selanjutnya adalah cara pemakaian dari multimeter. Ini juga jarang kita ketahui ya. Jadi multimeter yang produk yang bagus itu ada lambang seperti ini. Nah, ini adalah lambang bahwa multimeter harus dalam pembacaan dipasang mendatar horizontal seperti ini. Ya, jadi ditaruh di meja. Oke, di meja ya, channel meja dan solder. Kita sekarang di meja. Nah, kalau dipasang seperti ini, berdiri, itu tidak dianjurkan sebenarnya. Pembacaannya bisa melenceng seperti itu. Nah, tapi multimeter produk ini kalau di bagian belakangnya kita lihat, nah ini ada dudukan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau kita pasang dia miring, tidak datar. Kita geser sedikit. Nah, ini kedudukannya tidak datar ya. Ada sudut di sini. Itu tidak diperbolehkan kalau dari simbol yang tertera di sini. Ya, simbolnya harus datar. Kalau dia lancip, ada simbol kayak menunjukkan sudut 45 derajat, baru boleh. Nah, ini yang si pembuatnya saya nggak tahu maksudnya. Mungkin kita tanya nanti ya. Nah, itu perlu diperhatikan ini ya. Nah, ini untuk penelitian uji lab dan ingin ketelitian lebih tinggi, karena jarum ini kalau di kita bolak-balik seperti ini udah beda sekali pengukurannya gitu ya. Oke, itu. Oke, kita fokuskan sekarang ke angka 3 di dalam bintang. Semakin tinggi angka 3 ini, angka di dalam bintang ini, maka artinya multimeter ini sudah di testing atau lewat uji testing dengan tegangan 3 kV. Bukan pengujian menggunakan ini, tapi mungkin uji komponen dan lain sebagainya. Jadi semakin tinggi di dalam bintang, maka multimeter itu semakin bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan saat Anda memilih sebuah multimeter. Beda halnya dengan multimeter digital.
seperti itu. Kalau multimeter digital keterangannya mungkin ada di dalam buku panduannya seperti itu. Untuk ketelitian itu ada di buku panduannya, kalau di layarnya tidak kelihatan. Mungkin digital lebih teliti mungkin, tapi tergantung juga, karena digital kalibrasinya juga bisa melenceng seperti itu. Karena di dalam multimeter digital maupun analog, di dalamnya ada komponen, ada sensor, ada resistor yang punya ketelitian juga. Nah, itu pengaruh dalam alat ukur. Oke, nanti kita bahas lain kali. Nah, untuk bonus sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengukur HFE atau penguatan IC per IB dari sebuah transistor. Jadi mungkin juga kalian cara memanfaatkan fasilitas yang ada di pojok kanan multimeter Anda. HFE atau penguatan sebuah transistor. Ini khusus transistor ya, emitor basis kolektor, tidak bisa MOSFET. Jadi ada NPN dan PNP tipenya. Oke, contoh kasus, saya mempunyai sebuah transistor tipenya adalah BD139. Kita akan coba tes berapakah HFE atau penguatannya. Sebelumnya dites dulu ya. Mungkin Anda sudah membaca atau menonton video yang lainnya, bagaimana cara membaca dari mengukur dari transistor. Tentukan basis transistor menggunakan multimeter. Kalau mau diajarin boleh tinggalkan komen ya, tapi sekarang kita membaca HFE. Jadi ini basisnya ada sebelah kanan saya, sebelah kanan ya. Jadi dimasukkan aja basisnya dulu sebagai pedoman, basis sebelah kanan, yang lainnya mengikuti. Karena ini ada BD139 ini adalah NPN, bisa ditentukan NPN PNP dari hasil pengukuran menggunakan multimeter juga. Nah, probe ya, probe-nya jangan dijadikan satu ya, jadi dilepas saja. Ini ada tanda panah menuju ke kali 10, kita pindahkan selektor dikali 10. Oke. Nah, sudah terbaca. Jadi hasil pembacaannya, catatan juga sebelumnya kita harus kalibrasi atau zero adjustment dulu ya, agar pembacaannya lebih teliti. Nah, ini melenceng ya, kita zero adjustment. Ini pentingnya tombol ini, jadi pengukuran Anda akan jauh melenceng kalau begini. Nah, jauh sekali ya. Setiap memindahkan batas ukur ohm, kita perlu zero adjustment ohm, baru kita membaca. Jadi cara membaca skala sudah tahu ya. Nah, silahkan bisa dibaca. Ups. Nah, yang terbaca kurang lebih 120. Jadi terbaca 100. Jadi penguatannya adalah 100. Oke, seperti itu, gampang saja cara mengukurnya. Jadi skalanya adalah HFE yang biru ini ya, 0, 50, 100 sampai 1000. Semakin besar HFE maka penguatannya semakin besar. Jadi intinya seperti itu. Kita coba yang tipe PNP dulu. Ini adalah tipe transistor BD140. Jadi temennya BD139. Jadi basisnya sama sebelah kanan ya. Ingat kita pakai yang PNP. Oke, langsung saja dibaca. 120, 140. Wah, lebih besar lagi ya. Jadi ini tetap ya di sini. Kita fokuskan di kali 10. Kita geser. Nah, kurang lebih 120. Oke, kalau di kamera tidak sejajar pengukurannya, tapi kalau kita langsung itu terbaca adalah 120. Lebih besar penguatannya dari transistor tadi.
Nah, untuk membuat sebuah amplifier atau penguat yang banyak menggunakan power, untuk membuat amplifier atau power yang di paralel biar besar, kalau bisa HFE nya sama ya, jadi HFE nya sama agar penguatannya tidak satu tinggi satu rendah. Nah, itulah fungsinya mengetahui HFE sebuah komponen transistor. Jadi penguatan antara transistor 1, 2, 3 dan yang lainnya sama, hampir sama seperti itu. Oke, demikian tutorial atau tips kali ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa dan bertemu lagi di channel Meja dan Solder ini. Nah, kalau berkenan silahkan share sebanyak-banyaknya video ini agar lebih bermanfaat bagi orang lain. Silahkan like, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang lain. Oke, terima kasih.